Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Ulfa di Kabiara Abrus Ya Umi. Sehat, cerdas, ceria, berakhlakul karimah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema Hari Raya Idul Adha dengan subtema hewan kurban. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, kita simak dulu yuk video berikut ini. Tentu kita ketahui, di setiap tahunnya, orang yang memiliki rezeki lebih dianjurkan untuk berkurban dan membagikan daging kurban kepada orang-orang yang berhak. Lalu, bagaimana kisah singkat kurban? Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Lalu Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya. Lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Teman-teman, itu tadi adalah sejarah penyembelihan hewan kurban pada zaman Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Pada zaman dahulu, Allah sudah memerintahkan kita untuk berkurban di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya,
Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, seperti itu firman dari Allah di Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Nah, teman-teman, tahu nggak sih hewan apa aja yang biasanya digunakan untuk berkurban? Nah, hewan yang biasanya digunakan untuk berkurban itu ada 5. Yang pertama yaitu ada unta, yang kedua ada sapi, yang ketiga ada kambing, yang keempat ada kerbau, yang kelima ada apa ya? Satu lagi ada domba. Gimana suaranya domba? Hah? Oh iya, seperti itu. Hewan kurban yang sudah disebutkan Bu Ulfa tadi bisa diolah menjadi banyak sekali makanan. Ada bakso, bisa dibuat menjadi soto, bisa dibuat jadi rawon, bisa dibuat jadi gulai, bisa juga dibuat jadi dendeng. Nah, teman-teman suka yang mana nih? Oh iya, kalau Bu Ulfa suka sekali dengan bakso. Nah, teman-teman tahu enggak sih bahwa berkurban itu banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat. Salah satunya yaitu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, bisa membersihkan jiwa dan raga kita. Yang ketiga yaitu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang keempat, bisa menolong sesama. Teman-teman, itu tadi materi kita tentang tema Idul Adha. Mudah kan teman-teman? Nah, baik. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sekian dari Bu Ulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.